We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Gamut ini berarti diciptakan waktu di Belgia. Ya, betul sekali. Gamut ini tercipta di Belgia. Ya. Karena bosan. Atau karena kangen. Ya, banyak sih. Ada kreativitas, ada mengisi waktu gitu kan. Kebosanan sebagai administrasi pegawai kedutaan. Ya, intinya yang positif, saya manfaatkan iPad anak saya dalam kan ada aplikasi GarageBand di situ. Nah, dari situlah saya memulainya mencoba-coba mengoceh mulut ini yang tiada ocehan yang tiada berguna akhirnya berguna. Musik begitu saja sih, Pak. Bapak di Belgia sepi-sepi seperti Kanada, Amerika gitu, Pak? Ya saya sih nggak pernah ke Kanada, nggak pernah ke Amerika, tapi kalau di Eropa ya sepi di Brussel karena kan Belgia itu kan negara centil ya. Iya. Negara yang hanya penduduknya 11 jutaan gitu kan. Oh iya, kecil. Jadi memang apalagi kota Brussel lebih kecil daripada kota-kota besar Eropa lainnya seperti di Paris, Amsterdam gitu kan. Kalau ini kan kota yang memang mungil, yang tidak banyak penduduknya dan negeri yang betul-betul ya tertata rapi, cinta lingkungan, ada taman-taman kota yang indah itu. Membuat kita senang di kota Brussel. Tapi jam 5 udah tutup semua gitu ya, Pak, ya? Kalau toko-toko jam 6 ya. Oh ya jam 6 ya, jam 6. Mall-mallnya jam 6 tutup. Pagi-paginya buka jam 10 gitu kan. Dari Senin sampai biasanya sampai Sabtu ya kan. Kemudian kalau hari Minggu ya close, tutup, kita dibikin tenang. Iya. Yang ada hanya kalau kita bangun pagi-pagi ada pasar Minggu gitu kan. Iya. Ada makanan dijual sampai jam 1-an begitu. Oh Jadi iya, negeri yang standar negeri Eropa Eropa yang membuat kita terlena. senang, warganya menjadi gembira kan gitu asiknya negeri itu. Seperti di Kanada, kota-kota di Kanada juga begitu, Pak. Ya. Iya. Sepi, tenang begitu. Mhm. Iya. Lama di Kanada ya Pak Sutoyo? Saya 1 tahun sih, Pak. Oh 1 tahun. 1 tahun, iya. Bahasa Prancis dong, Quebec? Saya di Toronto, Pak. Toronto ya, iya kan? En français. Tapi tapi saya nggak belajar Prancis ya dulu. Oke. Kesalahan saya itu. Ya. Oke. Nah, jadi pulang sekarang total jadi seniman itu? Ya, jadi seniman, bantu istri, jualan-jualan. Oh, dulunya istri, anak dibawa ke Belgia, Pak? Ya, anak Oh, oke. saya lahir tiga-tiganya di sana. Wow. Dari anak yang pertama itu lahir tahun 2000. Jadi dia pulang tahun 2016 ketika umur masih 16. Oh, Agak wow. sedikit cultural shock di sini, macam-macam lah. Banyak challenge yang harus dihadapi di Bali. Iya. Kemudian ya lingkungan baru, terutama sekolah ya, karena Iya. sebelum sekolah di sana.
Tapi Iya. tiap tahun, ya tiap 2 tahun sih kita pulang kalau karena di sana. Istri, dia menjadi guru tari di sana, membantu Hmm. saya, kemudian menjadi kerja di, apa namanya, restoran Indonesia di sana. Ya jadi Hmm. waiters, jadi apalah macam-macam. Wow, wow. Ya, Wah. begitulah pengalamannya di istri. Nah, Bapak di atas kebudayaan, Pak? Bukan, di Brusel itu tidak ada atas kebudayaan, yang ada itu penerangan sosial budaya. Oh, iya, iya. Jadi membidangi juga penerangan, sosial, pendidikan, budaya itu jadi satu. Tidak seperti di Paris, Mhm. mereka punya Atikbud ya, budayaan atau kebudayaannya ada. Kemudian di Belanda juga ada. Di Hmm. Belgia tidak ada. Jadi Oke. yang menangani masalah kebudayaan adalah fungsi penerangan sosial budaya, termasuk turis. Jadi tourism ya. Iya, Jadi iya, saya iya. kebetulan sebagai pegawai kedutaan kerjanya ya semuanya ikut-ikut aja gitu Iya, sebagai iya, iya. sebagai sekretaris iya, juru sopir iya, driver, kemudian apa namanya, kalau ada pameran budaya ya pasti, kemudian pameran apa namanya, pendidikan pasti ikut, pertemuan masyarakat Indonesia dengan Mhm. pelajar-pelajar Indonesia di Belgia, Iya, iya. dan ikut komunitas-komunitas Indonesia. Jadi fotografer juga tukang potret. Jadi videografer juga, makanya saya punya YouTube itu awalnya kan begitu, belajar-belajar gitu. Jadinya banyak pengalaman yang sangat berharga, tidak saja sebagai seniman ini, tapi lebih dari itu. Iya, iya. Jadi bahwa pengalaman membuat kita menjadi Kaya. menjadi apa ya, menjadi, mencoba gitu, kita harus menjadi juru masak, kita harus menjadi driver yang pemberani, lihai di Eropa kan gitu. Apalagi kalau masalah angkat-angkat barang, kalau pameran sudahlah itu is my job, itu sudah. Oh, Yang penting wah. happy melakukannya, kan gitu, Pak. Iya, 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 iya. Ya, Oke, saya mulai ya, Pak, ya? oke. Ya. Selamat sore, Bapak Imade Wardana, atau yang sering disebut Mister Ciat, ya. Seniman di Bali, tapi sudah 22 tahun tinggal di Belgia. Ya, Dan ini sangat luar biasa pengalamannya, nggak cuma bekerja di kedutaan, tetapi juga mengajar gamelan kepada anak-anak atau siswa-siswa di Belgia. Nah, Pak mungkin bisa ceritakan sedikit ini Pak, mengapa dipanggil Mister Ciat Pak? Silakan. ya begini ceritanya sih, pada tahun 2009 itu, kan saya mulai ikut Facebook-an gitu loh. Jadi membuat akun Facebook. Kemudian, saya mulai memposting hal-hal yang positif karena saya sudah punya channel YouTube. Saya selalu memposting, gamelan, pertunjukan-pertunjukan yang saya lakukan di Eropa. Saya sudah punya akun YouTube tuh tahun 2007 gitu kan. Nah dari situ saya memulainya tentang jembatan budaya gitu ya. Saya bilang, mengalami apa, disukai banyak orang karena tiap depannya itu saya taruh ciat gitu. Kadang-kadang panjang, ciat gitu. Itu hanya untuk fun aja sebetulnya. Soalnya kan orang tuh banyak memposting sesuatu, pasti ya macam-macam, tulisannya atau deskripsinya. Saya iseng aja ciat gitu. Nah, teringat ciat itu memang ketika saya kecil di Banjar saya di sini di Pegok Sesetan, saya kan ikut silat-silat gitu. Ciat 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 gitu. Nah, dari ungkapan itulah saya jadikan, semacam penyemangat gitu loh. Karena di tahun 2009 itu saya mengalami ya namanya kehidupan itu kan dinamis, ada baik, kadang-kadang mendapatkan hal-hal yang kurang baik, buat kita menjadi khawatir, kemudian rasa nyaman di tahun 2009 itu rasa nyaman tentang kehidupan itu sudah mulai punya anak dan lain sebagainya kan banyak tantangannya.
Nah, dari situlah, sudahlah saya pakai aja Ciat ini, saya artikan menyemangati diri sendiri. Ayo mari kita bersemangat. Jadi Ciat itu saya identikkan dengan aksi berkesenian. Nah, dengan adanya Ciat ini, mengingatkan saya di tahun 2009, apapun yang pernah kita lakukan secara, pernah mengalami hal-hal yang kadang-kadang dalam kesulitan, tetapi ayo mari kita berpikir positif terus-menerus. Jadi, Ciat, semangat gitu. Nah, itulah simpelnya. Akhirnya lama-kelamaan orang mulai, banyak yang kenal, Pak. Beli Ciat gitu. Ya udahlah saya jadiin aja logo seperti baju saya ini. Oh. Jadi saya bikin aja baju Oh, aduh aduh Ciat aduh. gitu untuk mengingatkan bahwa, inilah kisah hidup saya, kan begitu ya. Jadi itulah sebenarnya dalam arti positif, mari kita bersemangat dalam, mencari atau berkreativitas atau melewati tantangan yang kita hadapi, gitu. Wow, Mister Ciat. 22 tahun tinggal di Eropa, Pak. Hmm. Apa rasanya, Pak? Apa yang sering Anda pikirkan di Brussel? Budaya Indonesia, penyebaran Ya. budaya Indonesia, atau punya mimpi gamelan menguasai Belgia, Pak? Silakan. Ya, rasa sih, aduh, kadang-kadang inilah yang menjadi, perasaan yang saya tidak bisa hilangkan begitu saja. Jadi, ada rasa di mana Belgia itu memberi saya ruang luas untuk berkarya, ya kan. Kemudian ruang luas untuk bertemu dengan orang-orang baik, ruang yang luas untuk membuat saya menjadi berani, kemudian berinteraksi dengan orang-orang penting, orang-orang biasa, orang-orang yang sulit juga, dan ada rasa di mana, tidak bisa saya lupakan begitu saja. Dan rasa ini kadang-kadang sampai sekarang, ketika saya sekarang di Bali, saya tidak lupa, aduh, saya ingat Fritz, French fries apa namanya kalau orang di sini bilang, kentang goreng, kalau bahasa Kentang Belanda goreng. Frit gitu ya, Iya. frites. Yang kentang goreng yang enak, yang fresh. Kadang-kadang ingat dengan makanan-makanan Belgia, ya macam-macam. Ada waffle, Goufnya Liège, Goufnya Bruxelloise gitu. Kemudian mengingat tempat-tempat histori seperti Grand Place, alun-alun kota Brussel. Seperti kita berada di abad 14-an, 15-an kan gitu, ada tempat alun-alun Brussel, Grand Place kan namanya. Satu sisi kita, aduh, kita harus kembali ke Bali. Saya ini kan orang Bali kui kalau bilang, orang Bali asli yang seharusnya orang Bali itu tidak suka merantau kan. Mereka lebih suka di Bali karena Bali memang Age. di Bali lebih asik kan. Bali Age, Pak. Bali Ageng, iya tanda kutip. Kalau kita orang bilang kalau ngomong di sini Bali kui gitu, nggak tahu Bali kui itu nggak tahu apa artinya, tapi intinya asli Bali, kesederhanaan masih, walaupun kita tinggal di belahan berapa tahun gitu, tetap aja kita logat kita masih Bali gitu loh. Makanannya nasi, guling, lawar, tetap gitu loh. Dan ini dua rasa ini membuat saya sendiri bingung. Seperti sebuah karya saya deskripsikan dalam Suling Bali yang saya sebut dengan Dwi Semara. Dwi artinya dua, kan gitu. Semara artinya cinta. Gitu. Ini cintaku terbagi dua, gitu loh. Jadi orang bercinta ini kan, ini kok cintanya dibagi, gitu kan. Tetapi kita kan cinta kita ini sangat lain. Cinta kita terhadap Belgia sebagai tempat produktivitas kita berkarya, munculnya keberanian-keberanian saya berhadapan dengan orang-orang Eropa. Di satu sisi Bali sebagai tempat kelahiran yang
yang tidak bisa saya lupakan karena ada orang tua, ada keluarga, ada panas yang benar-benar panas gitu di sini. Di Eropa ada panas tapi panasnya beda kan gitu. Nah, inilah rasa yang muncul sampai memunculkan lagu Dwi Semara yang saya mungkin bisa nanti lihat di YouTube. Feeling-nya, sedihnya, semangatnya, bahagianya, gembiranya, jadi berbaur menjadi satu. Jadi saya tidak punya pilihan, Pak. Yang pilihannya tetap dua pokoknya, cinta saya mendua gitu. Sebentar, saya bukain ya Pak ya, YouTube-nya ya. Ya, boleh, boleh. Ya. Oh, wow, Pak, melo sekali ya Pak ya. Iya, kalau dengar itu, saya rada gimana gitu, feeling-nya aduh. Itu dengan musisi Belgia Pak? Ya, itu salah satu solois ya, dari Brussels, Belgia, namanya Cathy Adam. Oh, Yang waktu itu kita, dipertemukan oleh, sebuah organisasi Media Animation namanya. Mereka bergerak dalam mengundang para musisi untuk ikut dalam konser Against Racism waktu itu di Brussels. oh, Jadi waktu itu disiarkan oleh radio televisi Belge Francophone, jadi RTBF namanya, TV nasionalnya waktu itu, yang disiarkan secara langsung. Ya lumayan bisa mengikuti momen yang baik itu. wow, wow.
Mmm, sudah Pak ini perjalanannya Pak? Tidak mau kembali lagi? Perjalanannya, saya pikir kalau perjalanan budaya saya harus melanjutkannya terus. Mmm, Eee, I really want to continue this karena membuat saya, apa ya, membuat saya, mendapatkan sebuah kesenangan, happy banget gitu ketika saya menampilkan, salah satu khasanah budaya Bali seperti gamelan di Eropa. Tapi tentunya ya kita juga harus bisa berintegrasi dengan budaya setempat, mengikuti, apa namanya, kebiasaan-kebiasaan seperti disiplin waktu mereka, kemudian kita kalau ingin menciptakan kreasi atau menciptakan inovasi baru terhadap mereka, ya kita tentunya juga harus bisa melihat kondisi yang terjadi di Eropa. mhm. Jadi saya harus continue, karena 2019 setelah saya pulang Pak, 2018 September itu, saya pulang ke Bali September, terus saya ikut terlibat di dalam rekonstruksi, gamelan, apa namanya, Genggong, Juz Harp itu loh, di Pesta Kesenian Bali tahun 2019. Sehabis pertunjukan di sini, di Bali, saya kembali lagi ke Eropa. Nah, itu diundang oleh teman-teman masyarakat Bali yang katanya mereka sudah kangen dengan saya, karena memang grup saya punya sanggar di sana. Sanggar namanya Saling Asah, komunitas Indonesia dan orang Belgia. Kita sudah mempertunjukkan kesenian di sana. Kemudian grup-grup sanggar seni di Prancis, di Barcelona, di Amsterdam, di Belanda dan di Jerman juga. Mereka berkumpul ngumpulin biaya gitu. Jadi mengundang saya selama waktu itu 5 bulan lah, saya 2019. Dan 5 bulan itu perjalanan yang sangat mengasihkan sekali karena saya tinggal hampir di seluruh teman Bali, teman Indonesia, teman Eropa, diundang bersama-sama. Ya karena pernah menjadi ketua komunitas Bali di Belgia, kan ada Puro Agung Satribuana, saya menjadi Klian, Klian namanya, ketua komunitas selama 10 tahun. Jadi ketika Wow, kita ke sana, kita adakan kegiatan persembayangan lagi, ngumpul, main gamelan, jadi sosial lagi gitu. Nah 2020 kemarin kita pandemi kan, seharusnya saya berangkat bulan April sampai bulan Juli. Saya membawa misi budaya lagi, sendiri lagi, tapi kerjasama dengan KBRI Berlin. Apa namanya, mau mengikuti kegiatan karnaval budaya gitu. Wah tiba-tiba April itu kan sedang galak-galaknya pandemi kan, akhirnya batal. Akhirnya sampai sekarang ya saya membawa barong, waktu itu barong Landung namanya, 2 barong. Saya sudah kirim ke Berlin, ukur sudah sampai di sana. Nanti mudah-mudahan kalau bisa lurus lagi, suasana pandemi udah lewat, kemudian Eropa tidak lockdown lagi, ya mudah-mudahan diundang lagi. Mencari apa? Mencari kesenangan itu, mencari jejak-jejak budaya yang pernah saya lakukan. Semoga itu bisa continue, itu sih saja harapannya, Pak. Jadi supaya kita bisa bertemu lagi sama sahabat-sahabat baik. wow. I ini apa ini Pak, dari profesi angkat-angkat barang, sopirnya kedutaan, Ya, sampai jadi artis Indonesia ini Pak artis. di Eropa. Ya, sebetulnya sebetulnya pengalaman itu yang membuat kita menjadi, apa ya, ketika kita ada di Eropa kan pasti kita mau mencoba gitu ya. Akhirnya juga bisa masak gitulah. Jadi nasi goreng gitu, kecil lah masalah itu gitu kan, karena kita mandiri kan. Akhirnya kita bisa jadinya. Ketika kita dulu di Bali, saya kan juga nggak pernah, ya namanya juga orang Bali nggak pernah karena di Denpasar aja, jadi sama ibu, orang tua gitu. Masak juga, ibu juga bilang, udahlah sama ibu aja yang masak kan gitu. Ketika kita di Eropa, eh, kita sendiri, terus kita mau makan apa kan kalau kita tidak mau mencobanya. Nah itulah perjalanannya menjadi
Jadi bisa kita memasak, gila, apa namanya, ngangkat-ngangkat barang, anggap aja olahraga, ya kan. Jadi MC, ya saya juga masih observasi, alah, dan lain sebagainya. Kemudian menjadi Kelian Banjar, komunitas masyarakat Bali di Belgia ada puro besar. Jadi saya punya teman itu anggota member daripada Banjar komunitas Bali itu namanya Banjar Santi Darmo Belgia. Itu sekitar 50 kepala keluarga. Jadi totalnya 100 orang. Wow, Nah, banyak ya Pak ya? wah banyak. Banyak. Tapi itu mix ya, campur ya dengan orang Iya. Belgia ya. Banyak. Banyak ya ceritanya. Fotonya banyak. Woi, mau cerita apa aja asik nih. Sebentar. Jadi untuk angkat-angkat tadi bicaranya kan angkat-angkat. Ya, Itu asik sebenarnya. Kalau masa angkat-angkat itu di kedutaan sebagai pegawai lokal staff. Oke. Jadi kita dituntut tidak bisa harus bisa segala macam. Tetapi kalau kita lakukan dengan senang tidak ada masalah. Iya. Orang Eropa pun kan begitu sebetulnya. Mhm. Kalau dia membuat pertemuan, membuat meeting apa, jadi nggak perlu dibuatin kopi. Betul. Just easy, bener loh itu. Itu patut dicontoh. Dia seorang teman saya, dia apa namanya, VIP lah di situ. Kamu yang bikinin kopi gitu. Saya baru-baru di sana kan. Iya, saya bikinin kopi buat kamu gitu ya. Emangnya ada asistennya seperti di Indonesia kan tidak gitu. Ya, inilah Eropa. Eropa itu memberikan kita pelajaran sebetulnya. Bisa kok kita melakukannya ya kan. Nah, itulah salah satu kerja apapun bagus dan di sana diapresiasi gitu. Oke Pak, sejak 2009 ya, ini ada pura. Saya Iya. pikir waktu itu di Bali, ternyata ini di Belgia. Ini di Brussel ya Pak ya? Bukan, ini Luxembourg. bukan, ini sekitar 85 kilometer dari kota Brussel, arahnya ke Prancis. Oh, oke. Nah, Ya, arahnya ke Perancis. ya. Nah, siapa yang membangun pura ini Pak? Hmm, Tidak ada, dan bahan-bahannya semua dari Bali Pak? ya. Yang membangun ini orang Belgia yang cinta sama Bali luar biasa. Pokoknya di luar dari kebiasaan. Dia ketika umur 17, ini menurut ceritanya dia di wawancara televisi RTBF Belgia ya, dan saya juga bicara sama dia. Namanya Erik Dom. Jadi Pak Erik ini adalah pengusaha lah, ya. Ketika umur 17 muda dia mengunjungi Bali. Waktu itu Bali masih original, masih sawah nih di tempat saya tinggal lah semua, masih hijau lah Bali Selatan. Dia ke Bali, dia melihat begitu indahnya pulau ini, tidak saja membuat dia cinta, tapi lebih dari itu, gua pingin memiliki model begini di negara gua gitu kan istilah. Wow. Akhirnya dia memang orang yang memang sifatnya visionary ya, berpikir itu inovasi, maju, cara berpikir peradaban yang sudah modern gitu. Jadi dia punya tanah 55 hektar di kota Brugelet lah namanya. Brugelette gitu tulisannya. Brugelette gitu tapi dibacanya Brugelet bahasa Prancis. Lebih tepatnya di domain itu daerah kecilnya Cambron Casto namanya. Jadi di situ tuh zaman dulu itu ada kastil kuno. Nah, kastil kuno ini, Cambron Casto ini daerah pertanian. Hutan ya pertanian di mana di situ ada berbagai kentang macam-macam lah untuk pertanian. Disitulah disulap menjadi taman burung pertama. Namanya pertama adalah Paradisio. Jadi taman burung, saya ke sana pertama kali tahun 2001.
Jadi belum ada pura, belum ada taman-taman internasional, belum. Masih pure itu, kecil, tapi nampaknya berkembang terus-menerus. Nah, Erik Dom ini dalam wawancaranya, dia banyak mendapatkan, tantangan, dia banyak mendapatkan halangan, stres dan lain sebagainya, membangun keinginannya untuk menjadi dan daerah di Kambrong Kasto itu atau yang disebut dengan Paradisio, taman kebun binatang itu supaya menjadi taman konservasi ya namanya. Jadi cinta kepada lingkungan, cinta kepada binatang, cinta kepada kebudayaan gitu. Nah, disitulah Erik Dom berkembang, ketemulah sama ya karena dia pernah ke Bali, mimpinya harus diwujudkan kan gitu. Dia ke Bali, ketemulah dia bersama Bapak Ide Pedando. Ya dari Bali ada koneksi orang dari Bali, kemudian ada guru spiritualnya kalau nggak salah, almarhum Profesor ini Ide Pedanda Telapah dari Kerobokan. Almarhum beliau baru-baru ini. Jadi dengan beliaulah mereka menyampaikan keinginannya Erik Dom bahwa dia ingin membuat budaya Bali ada di tamannya tersebut. Makanya dia jadikan taman itu Taman Indonesia, di dalamnya ada Puro Agung Santi Buwana itu. Wow. Dan Wow. Puro Agung Santi diberi nama oleh Ide Pedandau ini dari tim dari Bali, Puro Agung Santi Buwana. Kemudian kalau di websitenya si Paradiso ini dinamakan King of Ganesh, gitu. King of Ganesha gitu. Nah, Puro ini tahun 2009 itu disakralkan, disucikan. Tapi saya ceritanya pertama kali, pokoknya Puro sudah dibangun. Saya bekerja di kedutaan. Kita di bidang budaya. Tidak tahu kita bahwa di situ ada orang membangun puro. Ternyata orang Bali ada di situ sudah bekerja. Kita nggak tahu. Nah, tahun 2008 saya ditelepon oleh salah satu tukang yang bekerja, tukang ukir di situ. Dia punya proyek itu. Ditelepon. Beli, namanya Komang Atip. Beli, saya Komang. Ingat kan saya yang dulu kita pernah bertemu di kota di Mechelen di Belgia. Ya ingat Mang. Beli harus ke sini, di sini ada puro gede gitu, besar. Dia saja waktu dia di sana puro itu sudah ada karena dia mengerjakan proyek yang lain. Ini proyek besar ternyata. Nah, saya disuruh ke sana, dari situlah awalnya saya heran kan. Saya penasaran kok bisa ada puro kita nggak tahu. Sebagai orang Bali gitu. Ya udahlah, kesanalah saya bertemu sama anak-anak saya, berangkatlah saya sampai sana dari Brussels menuju Kambrong Kasto itu 1 jam dengan kendaraan pribadi. Ya, bertemu mereka, wah kangen-kangenan, dibawa ke tempat puro, tebar, wah puro gede sekali, Memang besar, Pak, ya? besar itu. Ini Oh. tidak main-main kan saya bilang. Iya. Ya ampun ini kan besar lah, pokoknya taman itu kan sekitar 5 hektar ya, taman Indonesianya 5 hektar, Oh. Wow. setengahnya itu puro Bali gitu. Wow. Selainnya ada Borobudur, ada Toraja, ada sawah, ada sawah-sawah berundak-undak gitu. Oh, memang dia bikin Taman Indonesia itu, Pak? Taman Indonesia dibikin. Waduh. Kita Dengan mungkin nggak tahu ya. nggak tahu. Anggarannya itu sekitar kalau tidak salah waktu itu 8 juta euro ya. Wow. Anggaran untuk ada di sana juga ada aneka monyet Indonesia, makak apa namanya itu. Ada burung-burung Indonesia, jalak putih ada juga. Entah di mana mereka ini. Gajah Indonesia juga ada di situ. Oh. Dan ada rice terrace apa namanya sawah berundak-undak itu. Ya. Subak. Ada Gunung Kawi, kemudian village Timor Village, desa Timor. Ya. Kemudian ada Borobudur, kecil, Oh. Borobudurnya kecil. Ya. Prambanan, pokoknya nuansa Indonesia, makanya ditamakan Indonesian Garden. Indonesian Garden. Ya, tapi lebih gilanya lagi, puro itulah yang membuat saya terperangah, membuat saya kaget.
Makanya saya berpikir bahwa, wah inilah tempat barangkali kita bisa bikin kerjasama gitu. Karena saya waktu itu kerja di kedutaan di bidang kebudayaan, kenapa tidak kita secara positif, mungkin kita berpikirnya pura itu ada di taman kebun binatang yang orang bayar masuk kan gitu. Secara mungkin pemikiran negatif kita, wah ini pura untuk cari duit kali gitu ya. Tetapi kita telusuri lama-lama orang tidak boleh sembarangan masuk selain orang Bali. Jadi kita Sampai positive segitunya thinking dia. saja. Iya, kita positive thinking. Saya mengajak teman-teman, ayo mari kita ke sana. Walaupun beberapa orang yang juga tidak setuju kan, karena itu beli kan puronya ada di dalam ini, nanti kita bayar masuk gimana. Sudahlah, nanti saya pelan-pelan diplomatis dengan bicaranya. Memangnya kalau di Bali, kalau kita ke pura juga kadang-kadang seperti di beberapa tempat ada yang bayar juga kan gitu. Oke, kita berpikir positif di sana ya, karena ini beda ya situasi kita di sana, kondisi kita di sana. Kita tidak punya tempat untuk beribadah, kita tidak ada tempat bebas untuk melakukan kegiatan misalnya ya kuliner, ada di sana kan juga ada. Kalau kita orang Bali, kalau di pura kan ada babi guling gitu kan. Kan lebih lebih original, asli, lebih free, lebih bebas dan otentik kan itu. Dari situlah awalnya mencuat pemikiran bahwa harus saya bekerja sama dengan mereka. Akhirnya ucuk di Cinta Ulam Tiba, kita diberikan kepercayaan sama mereka untuk melakukan kegiatan kebudayaan, terutama saya sebagai guru gamelan, saya menjadikan tempat itu cultural center, Bali Cultural Center gitu, pusat budaya Bali dalam hati saya aja, walaupun kadang kan tidak secara resmi, tapi memang betul selama saya di sana dari 2009 sampai kini kita itu sharing budaya, share. Jadi saya boleh melakukan kegiatan di sana free. Jadi orang-orang Bali yang melakukan kegiatan persembahyangan itu bebas masuk tidak bayar. Jadi kita punya keistimewaan masuk ke dalam Taman Pairidaisa namanya. Dulunya Oh, Paradiso, sekarang Pairidaisa, Taman Dunia gitu katanya. wow, wow. Dan itu dia konglomerat pasti, Pak? Ya, dia kepala pengusaha kan, waktu organisasi pengusaha di Belgia dialah presidennya. Jadi orang Oh, yang memang super power juga dalam hal itu, dan sekarang lebih gila lagi tempat itu berkembang terus-menerus, ada taman Jepang, taman Afrika, tambah-tambah terus tiap tahun, taman Australia. Jadi di samping kebun binatang, tapi kita juga melihat budaya-budaya yang berbeda. Ada baiknya, jadi kita mengenal budaya-budaya lain, peradaban-peradaban orang lain yang begitu menjadi sejarah atau kita bisa kenal, bisa dieksplor kan. wah, wah. Saya merinding, Pak, waktu Bapak cerita ini. Siap, sungguh berat mengatur festival Ogoh-Ogoh. Ini dia. Sebentar, Pak. Saya besarkan fotonya. Ya, so Oke, Pak. Ini ogoh-ogoh bukan di Bali, bukan di Indonesia, tapi ini di Belgia. ya. Bisa ceritakan, Pak, kok bisa ada ogoh-ogoh segala ini? Apakah berarti ini komunitas atau orang Bali di Belgia cukup banyak, Pak, ya? Sebenarnya komunitas kita di Belgia sama aja kan, dia kan negara kecil, komunitas Indonesianya kecil, apalagi komunitas Bali. Hanya 50-an kepala keluarga yang aktif paling-paling 35. Tetapi kita punya power. Powernya ini yang asik. Dari komunitas Bali di Belanda, komunitas Bali di Swiss datang, Jerman datang, Prancis apalagi dekat datang, Inggris datang, Finlandia segala macam, Irlandia datang. Karena mereka menganggap bahwa kebudayaan apalagi ogoh-ogoh ini kan, saya narasinya pada tahun 2000 pertama festival ogoh-ogoh pertama 2011. Narasinya pada waktu itu, wah ini
ogoh-ogoh yang pertama di luar Indonesia. Gitu. Bagaimana caranya mengemas supaya mereka datang? Soalnya kalau saya cuman laki cuman 5 orang kan nggak bisa ogoh-ogoh ada 3. Di sini jembatan budaya lagi ada. Saya mengajar di Prancis, saya undang mereka ke sini. Saya mengajar gamelan di Belanda, penabuh-penabuhnya ini kalau yang difoto, ini Belanda nih. Oh, Ini ini ya. teman Bali di Belanda, dia mengangkat ogoh-ogoh. Yang Belgianya main gamelan karena sedikit. Oh. Ada 3 ogoh-ogoh. Ada ogoh-ogoh pertama ini, ada ogoh-ogoh Saraswati. Jadi simbol ilmu pengetahuan, dengan Iya. ilmu pengetahuan kita bisa menjadi punya pikiran baik, tindakan yang baik, ya kan. Kemudian ada Arjuna. Ini ada foto kuda Arjuna Iya, yang iya, iya. beradu kuat dengan raksasa Detyo Niwatekwace. Mhm. Detyo raksasa sifat buruk yang ada dalam siapapun di dalam manusia ada. Kemudian simbol baik Arjuna yang memanah. Intinya ada Ruwabinedo. Ruwabinedo itu kan dua yang berbeda. Ada baik dan buruk, ada yang jahat, yang jelek. Yang memang harus ada. Konteksnya kan keseimbangan. Jadi Iya, iya, simbol iya. ogoh-ogoh itu keseimbangan yang ada ditambah dengan Saraswati sebagai ilmu pengetahuan. Jadi makna saya pilih ketiga ini bertujuan seperti itu. Dari mana datangnya ogoh-ogoh? Mungkin pertanyaan berikutnya. Nah, ini saya baru sadar dari sesetan juga, Iya, jadi ogoh-ogoh ini kalau tidak ada kalau tidak ada support gagasan ide dari Pak Duta Besar Bapak Harif Hafaz Uguroseno. Sekarang beliau Duta Besar di Berlin, Duta Besar Indonesia di Berlin. Beliaulah yang menyuntik gini. Beliaulah Wow. yang memberi saya ruang kreasi yang besar sekali. Dan saya juga nggak menyangka bakalan dia beli gitu. Kita bertemu nih ngobrol. Bagaimana kalau kita bikin sesuatu yang besar? Ya saya juga sempat mengatakan, Pak, di sini kan Eropa saya selama saya di Belgia udah banyak kegiatan yang biasa, Pak, saya bilang. Ada festival ini, banyak gamelan ini udah biasa. Cari yang lain. Saya kan agak mendorong sedikit supaya ayo kolosal lah gitu. Nah, dia rupanya suka Bali, orang yang berpikiran toleransi tinggi, menghargai budaya gitu. Senang saya, anak waktu itu masih muda bapaknya, sama-sama kita muda. Jadi dia, bagaimana kalau ogoh-ogoh beli? Wah, pokoknya siap, ciat Pak, saya bilang gitu kan. Agar saya yakinin diri bahwa saya punya masa ini teman-teman orang Bali yang siap apapun, yang penting kalau ke Brussels kita tinggal tidur di aula sama-sama gitu aja. Iya, iya, iya. Yang besar dari saya tidak bisa lupa begitu saja kan sama Bapak Dubes Hafaz itu. Sampai sekarang ini tahun lalu ini sebenarnya saya juga diundang ke Berlin kan. Beliau juga punya misi yang saya senang sekali. Jadi berpikir itu jangan biasa. Jadi kita harus berpikir yang tak biasa. Gitu, Pak. Yang gila, yang gila. Ya, semakin kontroversi, semakin unik, semakin dilirik orang, dibicarakan, menjadi perhatian publik. Iya, Nah, iya, itulah iya. ogoh-ogoh ini beliau yang mempercayai saya. Pokoknya ini ada duit sekian, bagaimana caranya? Gitu. Saya ke Bali, saya telepon di Sesetan kan dekat rumah saya di sini karena Pak Wayan Chandra seniman besar pembuat ogoh-ogoh terkenal yang dikirim ogoh-ogohnya ke Jakarta kemana-mana. Dan saya kenal baik sama beliau. Saya bilang berikan nih ogoh-ogoh spesial yang murah meriah. Modalnya cuma 3.000 euro. 3.000 euro saya pikir boleh nggak saya dapat 3 ogoh-ogoh saya bilang. Sebenarnya kan nggak boleh itu. Berapa nggak bisa semurah itu. Saya bilang, ini sejarah beli. Ini sejarah besar yang akan terjadi kalau sukses waktu itu saya bilang. Inilah pengalaman budaya yang akan tidak terlupakan sepanjang hayat kita saya bilang. Gampang deh dia bilang. Saya buatkan, saya minta
saran dari beliau almarhum, saya diberi karena kita buat Detjen Mata Kuaco, Arjuna Memanah, sifat buruk dan sifat jelek, itu kemudian sifat buruk dan sifat baik ya, kemudian ada Saraswati sebagai ilmu pengetahuan. Nah, jadilah saya order itu dari lewat telepon aja, dikirim foto, kemudian kasih teksnya, deskripsinya apa, maksudnya apa gitu. Akhirnya meluncurlah hasil karya dari Desa Sesetan yang saya ini ke Eropa, tiba pertama kali pada tanggal 27 April 2011. Itulah hari pertama ogoh-ogoh mendarat di bulan. Wow. Nah, Sah perjalanannya. itu dimasukin satu kontainer, Pak? Ya, 40 feet itu kontainernya. 40 Kontainernya feet untuk 3 ogoh-ogoh? 3 ogoh-ogoh. Saya nggak mau nambah ini itu supaya tidak saya dibilang mau tambahin apa di dalam, no nggak usah, pokoknya ogoh-ogoh aja supaya nggak banyak masalah. Soalnya kan kadang-kadang kita tambahin produk ini itu bisa kena pajak atau biaya-biaya masuk dari di Eropa kan berat. Nah, udahlah, saya bilang pokoknya saya perlu ogoh-ogoh aja nyampe dengan selamat gitu. Wow. Akhirnya modal 3.000 euro plus pengiriman 3.000 jadi 6.000 total. Bayangkan 6.000 euro itu sekitar berapa? Sekitar 80 juta. ya waktu itu masih sekitar 60-70-an ya. Ya. Itu digunakan 4 tahun coba. Oh. Hebat kan? Biaya 60 juta. Coba pikir, promosi citra Indonesia. Iya. 4 tahun di mall, resepsi diplomatik. Saya bilang kemudian tiap tahun kita mengundang orang-orang pecinta Indonesia, membuat koneksi budaya. Betapa berjasanya si ogoh-ogoh itu. Yang dibeli cuma seduit segitu doang. Dan dengan hasil yang berlipat-lipat selama 4 tahun. Sampai akhirnya kepalanya begini. Ya, karena sudah keras kan. Sudah keras tuh lepas. Berapa kali itu kejadiannya. Gitu. Dan sekarang ogoh-ogoh itu, ya itu sudah di prelino artinya. Dilebur. Dibakar. Kalau kita di sini dibakar. Dilebur di situ kita musnahkan secara halus pelan-pelan ini kan 2 masih saya hibahkan ke Belanda. Oh, wow. Di Taman Indonesia di sekitar ya tidak jauh dari Groningen. Amsterdam ke sebelah lagi. Sebelah timur lagi Amsterdam. Nah, di situ tujuannya ya siapa tahu nanti kelak mereka ingin membuat ogoh-ogoh bisa memanfaatkan itu. Nah, jadi masih berlanjut dia si ogoh-ogoh itu menebarkan budaya gitu. Itulah ceritanya, Pak. Blijet, saya mendengar ini seperti kita menguasai Eropa. Dari tadi saya mendengar cerita Blijet ini sangat-sangat menarik dan apakah begitu adanya, Pak? Memang kebudayaan kita dilihat cukup atau sangat tinggi oleh orang Eropa dibanding kebudayaan negara lain. Ya jujur sih, ya saya sih sebetulnya pingin lebih dari itu. Kalau pengalaman saya sebut jujur aja masih kurang. Karena kita itu selalu setengah-setengah gitu loh. Jadi seharusnya promosi budaya yang kita lakukan, padahal channelnya sudah ada, ruang lingkupnya sudah ada, koneksinya ada, orang yang suka itu ada. Ya ini bisa dikembangkan kan. Misalnya ide saya membuat pusat budaya Bali itu, ya saya pikir ya jelas tidak mungkin bisa dilakukan karena kalau ada pusat budaya Bali, bagaimana dengan pusat budaya Jawa? Bagaimana dengan pusat budaya Kalimantan gitu? Tapi Bali istimewa karena bukan karena saya dari Bali, tapi dia punya
networking itu ada. Orang yang senang sama budaya Bali itu banyak sekali gitu. Nah, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan sih sebetulnya, bagi saya sih biasa saja, cuman ada yang berbeda dan saya tidak menganggap bahwa, kebudayaan Bali lebih disukai oleh orang Belgia, enggak juga sih sebetulnya. Karena mereka juga, mencintai, Thailand misalnya ya. Kuliner Thailand masif, itu masif itu, promosi orang Thailand tentang makanannya. Itu kita harus belajar dari Thailand. Jepang kena tsunami itu tiba-tiba di seluruh mall dia membuat makanan-makanan sushi itu, dia masif juga itu saya heran. Sebetulnya saya ingin seperti mereka. Cuman sayangnya kita terlalu banyak, terlalu bervariasi mungkin kebudayaan kita. Kalau kita memilih tema satu, kecemburuan ada, ya kan? Ini yang memang susah di kita, pemilihan sebuah tema untuk promosi budaya. Tetapi, saya, mengembangkan seni budaya ini di KBRI ya, saya sebagai pegawai lokal, saya mengikuti pakem, mengikuti aturan, mengikuti, kebijakan KBRI Brusel, mempromosikan ini, mempromosikan itu semua. Tapi kalau saya punya puro, ya puro ini sebagai tempat saya memang betul-betul Bali pure ini, ya ini memang benar-benar menurut saya ini memang luar biasa karena, budaya Bali terutama di daerah Wallonia, di daerah Belgia yang berbahasa Perancis, puro ini terletak, ya kita memang punya fans, punya penggemar setia. Sampai sekarang penggemar setia saya itu masih selalu kontak dan ingin ke Bali, sampai rindu, tidak ada kegiatan budaya lagi di sana karena ya pandemi dan lain sebagainya. Nah, kalau dibilang kebudayaan Bali berkembang sangat, tinggi dari tahun ke tahun, menurut saya ya, catatan saya aja ya, karena saya mencatat kegiatan saya dari 22 tahun itu, saya mencatat secara detail di mana saya main, kemudian kota apa yang paling banyak saya lihat dan memang sekitar 98 kota di Belgia saya sudah menebarkan budaya, main gamelan, mengajar, workshop di sekolah, universitas, dan lain sebagainya. Dan ya bisa membuat kita senang bahwa kebudayaan kita itu bisa diterima di sana. Namun ya kita harus masif lagi karena di kampung-kampung banyak juga yang nggak kenal tentang Indonesia terutama. Banyak sekali yang seharusnya kontinuitasnya itu harus berlanjut gitu. Ya, kontinuitasnya harus berlanjut. Hmm. Lanjut ya, Pak ya. Oke. Bisa dilihat saya. Oh. Siap banget. Ngopi boleh ya? Boleh, Pak. Anak-anakku belajar Cak Gamelan. BEPS International School in Brussels. Nah, ini tahun 2018, Pak. Ini sekali lagi saya merinding melihat ini, Pak. Anak-anak boleh belajar gamelan. Sedangkan kita nggak tahu anak-anak kita di Indonesia belajar apa. Halo? Macet, Pak. Oh, macet. Udah. Sudah. Halo. Halo, sudah, Pak? Halo. Ya. Halo. Ya, bisa. Pak, masuk. Ya, sekarang bisa. Ya, oke. Pak, air putih aja. Ya, lanjut. Ya, oke. Nah, ini anak-anakku belajar Cak Gamelan di EPS International School in Brussels. Nah, kita lihat ini, saya merinding lagi dan sangat luar biasa. Anak bule belajar gamelan, sedangkan anak-anak kita di Indonesia, kita nggak tahu belajar apa mereka. Bisa ceritakan tentang pengalaman ini? Silakan. Ya, anak-anak di Belgia, mereka terutama sekolah-sekolah
mereka diajak untuk mengenal budaya yang berbeda, Mhm. mengenal budaya Asia, budaya Afrika, dan mereka memilih budaya Indonesia. Hmm. Mereka memilih lebih khusus spesifik lagi Bali, karena kita punya gamelan Bali di Kedutaan Besar Kebudayaan Indonesia. Mereka interest-nya karena memang satu, dari mulut ke mulut memang saya sudah mengajar di workshop sejak saya di sana dari tahun 96, mengajar di sekolah-sekolah, mereka lebih suka. Jadi guru-guru pun tahu bahwa saya mengajarkan kecak terutama dan gamelan Gong Kepiar Bali. Kemudian KBRI pun sebagai tempat saya bekerja juga memanfaatkan saya dalam arti menjadikan program pengenalan budaya Indonesia di sekolah. Nah, murid-murid ini pun sangat senang sekali mereka belajar kebudayaan, tetapi kita harus memberi pelajaran atau metode mengajar kita yang lebih atraktif, lebih asik, lebih menyenangkan, intim dalam arti kedekatan kita bicara, dan tentunya ya kita harus bisa bahasa setempat. Dan kebetulan ini saat itu kalau nggak salah ini bahasa apa ya, saya PS internasional ya. Ini bahasa Inggris kalau nggak salah. Bahasa Ya, ada Inggris. Belanda, jadi bahasa Perancis harus kita kuasai di sana. Kebetulan saya juga bisanya sedikit-sedikit Kang Wang. Yang penting mereka ngerti gitu. Dan ini penting juga bagi kita kalau sebagai seniman gitu. Kalau kita main gamelan, ya kita harus bisa menjelaskan. Kita harus bisa mengajarkan, mengedukasi mereka. Kemudian cara kita mengajarkan mereka juga harus lebih asik, humor, tidak tegang, happy, menyenangkan. Seperti salah satu yang metode mengajar kebudayaan dengan kecak itu paling top. Oh, oke. Paling top karena kita mengajak mereka untuk menari, bernyanyi, bebas, freedom, kemudian fun, bikin lucu, dan selalu setiap ada cak saya buat, mereka senangnya bukan main. Karena mereka tertawa setengah mati. Kemudian kita bikin kocak-kocak. Tidak, mereka sama sekali pertama datang sama sekali ya zero, tidak tahu sama sekali tentang kecak itu apa. Saya harus jelaskan cak. Ini kecak ya. Ya, cak Ya. satu, cak, 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 cak. Coba kamu sekarang yang grup ini berlima, cak, 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 cak. Saya bilang, wah mulutnya lucu banget gitu, ketawa ya kan. Kemudian grup yang dua lagi, cak, cak, cak. Wah gampang, wah saya bisa gitu kan. Ya coba cak, cak. Nah, saya bilang kalau di Bali ini namanya grup lazy group saya bilang. Karena cak itu doang, tapi kamu tahu saya bilang, ini 2 jam kalau kecak di Bali. Rasain kamu deh, ketawa ya. Kemudian angkat tangan, wah tangan ini diangkat, kamu bisa bebas. Ini bisa artinya fire, bisa angin, bisa tergantung cerita. Coba kamu buka tanganmu kan gitu. Wah, buka tangannya dia, wah senang saya lihat yang kecil itu, wah boleh juga tuh coba kamu mata kamu mendelik gitu kan. Ketika kita berkomunikasi intim seperti itu dengan mereka senangnya bukan main. Kita coba lagi, ayo siapa yang berani ke depan gitu kan. Wah maju, gua kayak gitu kan. Kamu lakukan apa yang kamu punya. Lakukan identitas kamu. Mau mata kamu mendelik kayak coba kamu gila apa gitu. Keluar dia, wah lucu. Nah, mereka ini kan ratusan ini. Aduh, bingung ya. Bagaimana caranya itu teriak-teriak 10 menit dia teriak-teriak. Cak itu udah habis di sini. Nah, akhirnya mereka mendapat kesan yang luar biasa. Setelah kita pengenalan gamelan pertama, habis itu kecak terakhir, mereka selalu bilang terima kasih, ya kita ucapkan dengan bahasa Indonesia. Kalau nggak salah ini Skarbek ini pada saat Europalia Festival. Europalia Festival itu festival terbesar yang pernah ada, dan saya sebelum saya pulang akhirnya saya ikut
terlibat dalam kegiatan workshop di sekolah-sekolah banyak sekali. Kemudian mengisi acara, kegiatan budaya banyak. Dan ini saya merupakan sejarah buat saya juga karena dari awal Europaria Festival itu belum pernah Indonesia. Dan Hmm. pada tahun itu 2017 Indonesia menjadi host country sebagai Wow. negeri tema ya Tema, dalam ya, festival ya. tersebut. Ya, pada saat itu ratusan grup dari Indonesia ke Eropa. Nah, inilah dia foto ini menggambarkan situasi itu. Nah, ini dia saya pakai baju Europalia itu. Oh, Ini oke. di perpustakaan ini ya UGLA. Ini sekitar sebelum pertunjukan malam dimulai di perpustakaan. Jadi mereka masih punya perpustakaan di desa, di kecamatan lah ya. UGLA itu anggaplah kecamatan. Jadi mereka punya pusat budaya di dalamnya buku-buku yang benar-benar keren loh itu. Kita kan jarang di sini begini. Jadi ada gamelan, dia baca historinya dulu, kemudian saya mengajarkan mereka malamnya pementasan budaya dengan grup. Gitu. Nah ini mereka senang sekali dan mendapatkan koneksi ya. Beliau belum pernah ke Indonesia, dia pingin tapi dia nggak punya duit karena memang mahal ke Indonesia kan buat mereka. Dan dia sekarang ada di sini, ada kegiatan festival, dia ikut. Nah itu momen buat mereka baik sekali. Ya ini salah satu tempat ya. Nah Pak, sekali lagi yang ukirannya di belakang bagus banget itu Pak. Apanya? Ukiran apa? Pintu itu. Yang Di belakangnya ini. Bapak. Oh iya, ini rumah karya bapakku. Oh. Ya, ini rumah. Ini juga rumah. Iya. Merupakan sejarah. Akhirnya saya punya rumah dari hasil kerja saya sendiri. Iya, ini betul-betul tempat kecil mungil ini di Denpasar. Saya senang. Selama saya pulang, saya belum pernah. Kan saya tinggal di rumah bapak selalu kan. Ya, inilah dia membuat saya senang di sini, di Bali dengan nuansa yang ya dari jerih payah kita itu lain sekali rasanya. Iya. Nah Pak, untuk conclusion Pak, Bapak dari foto-foto Bapak, dari cerita-cerita Bapak ini, sekali lagi saya boleh Pak mengatakan bahwa budaya Indonesia cukup dikenal atau cukup terkenal di Eropa, Pak? Saya pikir budaya kita terkenal di Eropa dan bisa dibilang Bali terutama ya. Mereka kalau udah Bali mereka identik dengan paradise saja. Kemudian kemana-mana arah kalau udah Bali. Dan Indonesia KBRI terutama kan masif promosinya. Tidak saja Bali saja. Dan Bali itu biasanya dipakai sebagai mask ya, topeng ya. Beyond Bali kayak kegiatan pameran budaya Indonesia atau pameran pariwisata, topik-topik atau tema provinsi di Indonesia kan selalu diganti. Misalnya Kalimantan oleh kedutaan kan. Jadi ikonnya Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian apa yang paling terkenal di Papua itu yang pulau-pulau itu kan. Itu juga menjadi daya tarik. Jadi KBRI Indonesia, perwakilan Republik Indonesia di sana, di seluruh dunia saya pikir punya mencitrakan Indonesia sudah sangat masif, sangat luar biasa. Kemudian kebudayaan kita tentunya karena ada promosi yang berlanjut, promosi yang bermacam-macam, nah, akhirnya juga dari mulut ke mulut kita dikenal ya. Cuman dari ya kalau di Belgia beda ya sama di Belanda ya. Kalau di Belanda kan banyak warga Indonesia, jadi kantong-kantong budaya lebih di sana di Belanda lebih banyak, ada band, ada musik etnik dan lain sebagainya. Kalau di
Di Belgia saya satu-satunya grup yang secara resmi ya, gamelan ya, yang namanya Saling Asah yang mendapat status resmi dari pemerintah Belgia sampai sekarang. Kita mengadakan pertunjukan. Dan mungkin secara budaya agak beda antara koneksi kolonialisme Belgia kan lebih ke Kongo kan, lebih ke Afrika. Jadi djembe itu lebih banyak, lebih merakyat, ada di pusat-pusat budaya mereka. Kalau gamelan mungkin dilihatnya besar, banyak gitu. Jadi ya tidak pernah, hanya sedikit saja tarian, makanan yang paling-paling sering. Tetapi sebenarnya challenge-nya adalah kita harus ke memberikan budaya gamelan ini ke pusat-pusat budaya atau tempat institusi seni budaya yang ada di Eropa. Kita taruh benda budaya, dikirim seperti saya dikirim ke Belgia mengajarkan. Mungkin itu salah satu yang harus diteruskan gitu loh. Diteruskan berlanjut terus menerus gitu agar kita bisa lebih pas ya promosi budayanya gitu. Itu Pak. Oke. Terima kasih Pak Made atas Ya. sharingnya, atas waktunya. Ya. Ya. Saya yang berterima kasih juga. Tapi sebelum ditutup, saya lihat ada gamelan mulut saya sudah tadi ya. Udah, mungkin belum. Gamelan mulut belum, seruling tadi yang sudah. Suling tadi kan mungkin sedikit. Ini juga akibat atau dari perkembangan kreativitas. Jadi gamelan mulut yang lahir di Belgia, saya coba kreasikan secara terus-menerus. Dan sekarang masyarakat Bali terutama mereka menerima dengan baik ini karena gamelan saya main sendiri, saya menggunakan looper sebagai tempat alat saya tambahkan sebagai media pembantu gitu. Nah gamelan mulut ini nanti bisa dilihat di YouTube, barangkali kita bisa diskusikan lebih detail tentang itu juga no problem karena sekarang lumayan orang-orang menyukainya. Ada penokohan, topeng, ada macam-macam. Ya. Oke. Ya. Mungkin mau dicoba Pak? 1 menit begitu? Ya bisa. Ya, Kebetulan saya bawa alatnya nih. Bentar, ya. Silakan. Jadi gamelan mulut itu saya menirukan suara gamelan. Jadi suara gamelan saya tiru. Gitu. Nah ini suara ini ada dalam gamelan Bali. Kalau dimainkan di gamelan, itu yang pertama. Ada layer keduanya, sangsih namanya on off beat. Gitu. Nah, misalnya kalau saya mainkan ya, biar kedengeran ya. Silakan. Ya. Kedengeran ya? Ya, ini salah satu mulut saya semua. Yeah, something like that. Ya, jadi gamelan mulut itu ya ada yang bilang akapela, whatever. Kalau di Bali ada genjek, ada segala macam. Tapi ini lebih mengkhusus ke gamelan Bali. Jadi lebih ke details daripada gamelan Bali. Ya ini saya kembangkan
meniru berbagai gamelan-gamelan pendet, tari Bali, semua saya mainkan dengan mulut. Jadi, ya ada inovasi baru dengan gamut. Gamut itu adalah gamelan mulut. Jadi sebuah Gamelan mulut. energi yang ada di kita, siapapun bisa menyuarakannya karena energi itu membuat saya menjadi senang. Itulah gamut. Gitu. Terima kasih Pak Made atas waktunya. Kita harus ketemu di Arya Arkananta. Ya nanti kita ketemu ya. Mau datang? Kapan datang? Nggak tahu ini Pak. Ayolah kita ke sana. Kita Siap. Terima kasih Pak Made atas Ya. waktunya. Mr. Ciat, beli Ya. Ciat. Ya. Oke, terima Oke. kasih juga ya. Matur suksma. Atur suksumo, nggih, Ketemu di Bali. Oke.